Seperti ini teman-teman, penyakit kerdil itu sangat mempengaruhi kekebalan tubuh mereka teman-teman. Jangankan mereka untuk dapat berusaha untuk menaikkan bobot badan mereka, untuk mereka hidup saja mereka sudah kewalahan teman-teman, dikarenakan sudah terlalu banyak penyakit dan virus yang masuk ke tubuh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang seputar kerugian peternak bebek pedaging apabila ternak bebek pedaging yang mereka pelihara banyak yang mengalami gejala kerdil atau kelambatan untuk pertumbuhan teman-teman. Seperti ini contohnya, ini merupakan bebek pedaging yang umurnya sama dengan bebek pedaging yang ada di belakang saya teman-teman. Padahal umur bebek di pemeliharaan periode ini, bebek pedaging yang ada di belakang saya ini umurnya sudah 33, dan ini adalah salah satu dari contoh ternak bebek pedaging yang mengalami kekerdilan atau yang mengalami kelambatan untuk pertumbuhan bobot badan. Tentunya dengan gejala kerdil seperti ini teman-teman, apabila jumlahnya banyak di dalam suatu kelompok atau periode pemeliharaan, pastinya peternak akan mengalami kerugian teman-teman. Yang pertama akan mengalami kerugian pakan dan waktu dan pemeliharaan teman-teman. Kita sudah memelihara sepanjang satu periode, tetapi pertumbuhan ternak bebek pedaging ataupun ayam broiler itu sangat terganggu karena bebek yang kita pelihara mengalami sakit teman-teman. Biasanya ini disebabkan oleh karena virus atau karena penyebab yang lain teman-teman. Nah, kita akan membongkar satu persatu apa penyebab dari kekerdilan seperti ini teman-teman, karena ini suatu momok yang selalu merugikan peternak teman-teman. Nah, penyebab kerdil yang pertama teman-teman yaitu karena adanya virus yang ada di dalam tubuh ternak ini ataupun di dalam tubuh indukan teman-teman. Jadi indukan itu sudah terkena virus sehingga saat mereka mengeluarkan telur dan telurnya menetas, maka bibitnya itu juga terkena atau terjangkit virus teman-teman. Dan yang kedua faktornya adalah karena pakan atau manajemen nutrisi pakan yang kita berikan. Meskipun terlihat bahwa bebek itu nafsunya makan banyak, tetapi apabila kecukupan nutrisi yang kita berikan tidak standar atau tidak mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh bebek pedaging, tentunya bebek pedaging ataupun ayam broiler juga akan mengalami perlambatan pertumbuhan bobot badan teman-teman. Nah, ini tentunya sangat merugikan. Dan faktor yang ketiga adalah faktor saat periode brooding teman-teman. Berkali-kali saya sampaikan ataupun peternak ataupun jurnal-jurnal yang kalian baca di internet teman-teman pasti akan menekankan bahwa salah satu keberhasilan dari kunci pemeliharaan yaitu di periode brooding teman-teman. Dikarenakan apa? Ternak saat itu memerlukan suhu yang hangat untuk membentuk kekebalan tubuh mereka teman-teman. Apabila kekebalan tubuh mereka tidak terbentuk, maka banyak penyakit ataupun virus yang mudah masuk ke dalam tubuh ternak ini. Nah, apabila sudah terlalu banyak virus ataupun penyakit yang masuk ke dalam tubuh ternak ini, maka pertumbuhan bobot badan mereka juga akan terganggu teman-teman. Karena kan tadi kekebalan tubuh mereka itu tidak terbentuk dengan baik teman-teman. Jadi jangan salahkan kalau ternak kalian mengalami perlambatan pertumbuhan bobot badan, itu salah satunya yaitu saat periode brooding teman-teman. Untuk menghindari penyebab kerdil teman-teman, kita juga harus memperhatikan bahwa asal usul DOD yang kita dapat itu dari mana, apakah sudah dari indukan yang sehat. Meskipun harga DOD yang kita beli harganya mahal, sudah terlihat itu kualitasnya baik, namun ternyata saat kita melakukan pemeliharaan bebek pedaging ataupun ternak yang kita pelihara itu mengalami gejala kekerdilan atau perlambatan pertumbuhan teman-teman. Nah, itu mungkin yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin dari induknya yang bermasalah atau terkena virus, atau saat kita memberikan pakan nutrisinya tidak tercukupi, atau bahkan saat kita dalam periode brooding teman-teman. Karena kan kekebalan itu bisa terbentuk yang pertama karena suhu di dalam lingkungan brooding atau kandang brooding itu sudah cukup teman-teman, sudah merasa hangat. Yang kedua dari vitamin atau obat-obatan yang kita berikan ke ternak kita. Jadi seperti kita teman-teman, seperti manusia, apabila kita sudah melakukan vaksinasi, sudah minum vitamin dan memakan makanan yang sehat, pasti
tubuh kita juga akan kebal akan terhadap penyakit teman-teman. Begitu juga ke ternak kita teman-teman. Jadi kita harus paham apa yang ternak kita butuhkan, maka kita harus mencukupi kebutuhan mereka teman-teman. Mulai dari suhu yang hangat, kecukupan vitamin ataupun nutrisi pakan yang kita berikan. Selain itu teman-teman, dikarenakan faktor kekerdilan mungkin juga karena faktor penyakit yang ada di dalam kandang pembesaran seperti ini. Seperti contohnya air yang kita berikan tidak steril ataupun banyak Frankie ataupun hewan-hewan yang lain yang bisa menyebabkan masuknya penyakit ke tubuh mereka. Saat dari awal periode breeding hingga saat periode akhir saat panen, usahakan kita sudah melakukan kegiatan pemeliharaan dengan baik teman-teman. Jangan sampai kita telat memberi pakan yang kita berikan nutrisinya tidak cukup, atau bahkan kita membiarkan banyak penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh ternak kita, mungkin dari air yang tidak steril ataupun dari faktor yang lain teman-teman. Tentunya penyakit kerdil seperti ini banyak sekali faktornya teman-teman, selain yang tiga tadi saya sebutkan, dan itu mungkin kalian bisa baca-baca sendiri di internet ataupun dari sumber-sumber yang lain. Tentunya kita sebagai peternak harus juga rajin untuk saling belajar teman-teman, atau saling sharing dari peternak-peternak yang lain. Ini teman-teman, penyakit kerdil itu sangat mempengaruhi kekebalan tubuh mereka teman-teman. Jangankan mereka untuk dapat berusaha untuk menaikkan bobot badan mereka, untuk mereka hidup saja mereka sudah kewalahan teman-teman, dikarenakan sudah terlalu banyak penyakit dan virus yang masuk ke tubuh mereka, sehingga kekebalan tubuh mereka itu terganggu, dan pasti lama-kelamaan apabila mereka sudah tidak kuat, mereka akan mati seperti ini teman-teman. Jadi di kandang saya ini ada 2 ekor yang mengalami gejala kekerdilan teman-teman, dan ini salah satu contoh ternak yang kerdil dan sudah mati teman-teman. Ya, karena itu tadi kekebalan tubuh mereka itu sudah rusak teman-teman. Biasanya ciri-ciri ternak yang kerdil itu matanya sayu, bulu mereka tidak cerah teman-teman atau kusam, dan gerak mereka itu lambat teman-teman. Jadi respon mereka untuk makan, untuk minum itu kurang. Nafsu makan mereka atau gairah mereka untuk hidup itu kurang teman-teman. Itu kalian bisa coba diperhatikan di kandang teman-teman masing-masing. Pastikan tidak ada penyakit seperti ini teman-teman, atau gejala kekerdilan seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Apabila bermanfaat, silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Apabila ada pertanyaan, silahkan berkomentar di dalam kolom komentar dengan baik, dengan sopan, agar nanti bisa dibaca teman-teman yang lain apabila ingin memberi masukan yang lebih baik teman-teman. Saya akhiri dari video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.